Negeri 1 Wonogiri Bapak. Baik, silakan Mbak. Oh iya. Untuk yang pertama Bapak, jadi ini pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema IPK atau rujukan moral di SD Negeri 1 Wonogiri? Dari beberapa informasi yang saya dapatkan selama ini dari sumber yang berkaitan dengan kasus tersebut, maka saya tidak menggunakan perasaan dalam melainkan saya menghadapinya harus berdasarkan fakta dari sumber yang terkait. Saya mencari informasi yang akurat, kemudian mengkonfirmasi dari kedua belah pihak hingga jika ini misalnya menyangkut kesejahteraan. Iya Bapak. Jadi selama ini Bapak ini ya Bapak, jadi cross check selalu cross check seperti itu ya Pak. Iya, sudah proses. Benar. Iya. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri 1 Wonogiri ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, dalam pengambilan keputusan tentunya kita menentukan skala prioritas. Saya juga selalu menimbang dari dua sisi yang kebermanfaatannya yang menjadi besar, kemudian bisa memutuskan hasil akhir dari berdasarkan keputusan yang diambil dari Kemudian Bapak dari hal yang Bapak lakukan tersebut, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik Mbak, pada pengambilan keputusan saya itu biasanya namanya ya, kalau kita planning, jadi kita merencanakan dulu dengan cermat dan hati-hati setiap kebijakan yang akan saya keluarkan, kemudian saya mengkomunikasikan ke sekolah, terus kemudian juga menggunakan semua elemen dalam organisasi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dari Jadi hal ini tidak lepas dari ini ya Pak, kolaborasi dengan berbagai elemen ya Pak terkait dengan ya. Oke Bapak. Kemudian hal-hal apa saja Bapak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika Bapak atau rujukan moral? Jadi Mbak, hal yang menurut saya itu efektif yaitu kita lihat dari sudut kemanusiaan ya, dengan mempertimbangkan pengambilan keputusan dengan risiko yang paling kecil. Oh iya Bapak, jadi benar-benar harus mempertimbangkan risikonya Mbak ya, yang high risk kemudian low risk seperti itu ya Bapak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berjalan lakukan? Jadi begini, tantangan yang saya hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan ya, terutama pada kasus di LPK, yaitu adalah unsur kemanusiaan dalam pengambilan keputusan. Ya karena saya selalu berusaha berada pada posisi tersebut dan bagaimana saya juga merasakan, bisa merasakan bagaimana saya berada di posisi profesi. Jadi Kemanusiaan. jadi dalam pengambilan keputusan pasti mempertimbangkan hal itu ya Pak. Ya. Jadi tidak serta-merta peraturannya seperti ini begitu ya Pak. Jadi harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal begitu Pak yang untuk sebuah penyelesaian kasus? Jadi tentang dilema etika ini apakah ada jadwal khususnya? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat? Oke. Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya misalnya hari ini atau besok begitu Bapak? Kemudian bentuk prosedur atau prosedurnya itu seperti apa yang penting Anda lakukan? Ya baik Mbak, biasanya saya kalau ada sebuah kasus itu yang saya lakukan yaitu adalah menunggu keadaannya yang kondusif dulu, keadaan kasus itu kondusif dulu, kemudian setelah itu kita membuat sebuah kebijakan. Karena apabila kita mengambil keputusan saat emosi atau terburu-buru itu maka dampaknya juga kebijakan pun kalau perlu juga jangan sampai ada yang
merugikan atau melukai salah satu pihak, tapi saya tetap harus bisa melihat intinya atau bagaimana investigasi yang saya ambil. Bapak betul-betul nih Pak, di sini seperti kita mempertaruhkan sebuah kebijaksanaan seorang pimpinan ya tadi Pak ya. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan yang terkait dilema etika? Ya, pasti kan kadang penjenengan tidak bisa memutuskan sendiri ya tadi. Baik Mbak, ya tentunya sebuah keputusan ya tidak selamanya semua langsung. Tentunya saya dalam mengambil keputusan harus berkomunikasi dulu, berusaha dulu ya, terutama ibu senior yang bisa memberikan masukan atau sudut pandangnya dari mana. Nah, dari masukan yang dia sampaikan kita ambil intinya, kemudian baru kita putuskan. Jadi memang di sini ya Pak, jadi kayak yang dituakan seperti itu ada ya Pak ya. Jadi artinya guru yang usianya sudah tua sudah lama di sini ya. Kan sudah berpengalaman. Kita komunikasi komunikasi ya, karena kita serta-merta menggantungkan ke dia, tapi kolaborasi itu sangat. Kemudian Bapak, dari hal yang telah penjelasan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat penjelasan ambil dari pengalaman penjelasan itu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Dari setiap peristiwa atau kebijakan yang saya putuskan tentunya akan selalu ada hikmahnya, karena pengalaman adalah guru yang baik ya, bisa menjadikan kemampuan saya dalam mengambil membuat kebijakan yang semakin merasakan. Walaupun setiap keputusan tidak membuat semua pihak ini puas, tapi saya yakin setiap keputusan yang saya buat adalah keputusan yang terbaik dan bisa dijalankan terus. Baik, terima kasih Pak Yoni atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang terkait pengambilan keputusan yang sudah penjelasan lakukan di SD Negeri 1 Wonogiri ini sebagai seorang kepala sekolah ya Bapak, dan semoga nanti saya ke depan juga bisa meneladani atau mencontoh lah, mencontoh perilaku Bapak terkait kebijakan dengan yang berhubungan dengan dilema etika. Sama-sama Mbak. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Anton. Mohon izin perkenalan diri Bapak, saya Mutiara Sadi dari SD Negeri 1 Wonogiri, calon guru penggerak angkatan 11. Ya. Pada hari ini nanti saya mohon waktu Pak Anton untuk beberapa saat dulu Pak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang sedang Pak Anton lakukan di SD Negeri 3 Wonoboyo sebagai seorang pemimpin yang terkait dengan dilema etika. Untuk yang pertama Bapak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yaitu selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SD Negeri 3 Wonoboyo ini? Terima kasih. Sepengetahuan saya dan pengalaman yang pernah saya lakukan terkait dengan sebuah situasi dilema etika atau rujukan moral, di sini saya sebagai leader atau pemimpin sejak pendidikan harus benar-benar mengambil sebuah keputusan yang mana keputusan itu harus berpihak kepada semuanya, kepada siswa dan juga kepada Bapak Ibu guru yang terkait dengan rujukan moral ataupun dilema etika. Dilema etika di sini yang mana kita dari sebuah situasi kedua permasalahan itu benar. Jadi kita harus mencari mengidentifikasi permasalahan itu supaya lebih jelas dan nanti dapat bertanggung-jawaban kepada semua pihak. Terkait dengan rujukan moral,
sini kita dihadapkan dengan permasalahan yang mana permasalahan itu yang satu benar dan yang satu salah, maka harus kita adakan identifikasi untuk mencari sebuah keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bapak, jadi memang ya Bapak, dalam identifikasi kasus ini harus benar-benar jeli seperti Iya. ya Bapak. Ya, kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan kasus ini, pengambilan keputusan terkait dengan etika di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak. Ya, karena kita itu adalah sebuah institusi pendidikan yang mana kita itu harus berpedoman kepada regulasi yang ada, baik itu undang-undang, yang mana situ harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dalam pengambilan sebuah keputusan kita harus tetap berpedoman dengan undang-undang yang berlaku dan juga mencari atau mengidentifikasi permasalahan itu dengan sedetail-detailnya supaya nanti kita mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi semua pihak. Mungkin. Jadi setiap pengambilan keputusan itu nanti seperti ujungnya itu harus berpihak kepada semua pihak seperti itu ya Bapak. Oke. Kemudian Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Untuk langkah-langkah yang sudah saya laksanakan terkait pengalaman kami di satu pendidikan, itu yang pertama kita adalah identifikasi suatu permasalahan, kita duduk bersama dengan Bapak Ibu guru, yang mana kita mencari solusi bersama, penyebabnya apa, terus strategi untuk mengatasi masalah itu bagaimana. Kita harus benar-benar mencari atau mengidentifikasi masalah itu dengan sedetail-detailnya. Selanjutnya yang kedua, karena kita itu di sini ada regulasi, beberapa regulasi dan peraturan perundang-undangan, maka kita harus berpedoman kepada perundang-undangan dengan harapan permasalahan itu nanti dapat dipertanggungjawabkan terhadap undang-undang maupun terhadap semua pihak karena berhubungan dengan kegiatan ke depan khususnya di lingkup pendidikan. Baik Bapak, jadi dalam pengambilan keputusan itu selain mempertimbangkan sisi kemanusiaan juga mempertimbangkan dari undang-undang yang berlaku begitu ya. Terima kasih Bapak. Kemudian dari setelah itu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif begitu ya Pak dalam pengambilan keputusan itu? Ya, ada beberapa kegiatan atau beberapa poin penting yang sangat kita junjung tinggi berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, kita adakan musyawarah bersama, di mana musyawarah itu kita duduk bersama Bapak Ibu guru, kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang timbul, khususnya permasalahan di lingkup Bapak Ibu guru. Di samping itu yang kedua, permasalahan yang mungkin melibatkan siswa baik dilema etika ataupun rujukan moral dengan siswa, maka kita adakan identifikasi permasalahan dengan siswa dengan sebaik-baiknya kita cari permasalahan itu berakar dari mana dan kita selesaikan bersama-sama agar semua pihak itu dapat menerima keputusan yang telah diputuskan bersama-sama. Iya, jadi tidak merugikan salah satu pihak gitu ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam Bapak itu mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika ini Bapak? Untuk tantangan ya sekali Mbak, itu terkait dengan kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin itu kita jangan sampai dalam pengambilan keputusan itu kita belah sebelah, baik itu bersama Bapak Ibu guru atau dengan siswa, itu adalah tantangan yang berbeda. Jadi anggapan dari mereka itu kepala sekolah itu harus netral, maka tidak boleh kita itu membela salah satu guru ataupun pihak yang nanti akan memberikan pihak yang lain. Harus benar-benar pure netral. Iya, netral gitu, adil gitu ya Pak adil, ya. Berarti di sini kan sisi kebijaksanaan seorang pemimpin itu benar-benar dipertaruhkan gitu ya Pak. Oke. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak itu memiliki seperti schedule seperti itu Pak atau tata kelola
atau semacam jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait dilema etika yang ada di SD Negeri 3 Wonosobo? Untuk penyusunan schedule ataupun waktu dalam penyelesaian masalah itu kita tidak mempunyai rencana khusus atau jadwal khusus. Ininya begitu kita ada permasalahan, kita cepat mungkin kita tidak lanjuti, kita selesaikan supaya permasalahan itu segera selesai dan juga nanti tidak akan membebani pelaku-pelaku ataupun istilahnya orang-orang yang terlibat dalam sebuah masalah itu. Jadi kita tidak mempunyai jadwal khusus. Begitu ada masalah, kita coba secepatnya untuk segera diselesaikan. Karena memang nanti kalau tidak segera diselesaikan pasti muncul ngobrol-ngobrol gitu ya Pak. Iya, betul. Oke, kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi ini Bapak keberhasilan penjenengan dalam pengambilan keputusan? Jadi mempermudah dengan di sini dalam mengambil keputusan itu sinten mawon atau ada hal apa saja? Untuk pengambilan keputusan ya tetap kita musyawarah mufakat. Jadi kita harus melibatkan semua bapak ibu guru untuk memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan mungkin kinerja ataupun kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan bapak ibu guru, itu kita harus melibatkan. Maka dukungan mereka itu sangat kita harapkan, baik itu nanti usul saran dan sebagainya, supaya apa yang telah kita putuskan nanti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Jadi tidak ada klaster-klaster seperti itu ya Pak ya, semuanya sama. Berhak ikut. Baik siswa itu kita memberikan ruang seluas-luasnya dalam kegiatan penyelesaian sebuah masalah. Iya, luar biasa sekali Pak Anton. Jadi di sini benar-benar figur pemimpin jenengan itu sudah terlihat Bapak dalam pengambilan keputusan ini, bagaimana caranya seperti itu ya Bapak. Kita seorang leader dan kita juga ada dilindungi oleh undang-undang Pak. Iya. Jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah. Dan tentunya kebijaksanaan jenengan ya Bapak untuk merangkul semua pihak terkait itu ya, biar tidak berat sebelah seperti yang jenengan katakan tadi. Iya Bapak. Kemudian dari semua hal yang jenengan sampaikan tadi Bapak, ini adakah pembelajaran yang bisa jenengan ambil dari pengalaman jenengan dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran yang saya dapat, yang pertama, kita selaku leader harus benar-benar menjaga netralitas, tidak berat sebelah, dan harus selalu menjunjung tinggi peraturan undang-undangan, regulasi yang ada. Dan yang kedua, kita tetap berkolaborasi bersama-sama, bekerja sama untuk menjaga nama baik ataupun menjaga kinerja kita di dunia pendidikan, supaya apa yang kita katakan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat berjalan dengan sebaik-baik. Terima kasih Pak Anton. Ya. Jadi dari sini saya benar-benar bisa melihat seorang figur pemimpin itu seperti apa gitu Bapak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ternyata tidak serta-merta berdasarkan pemikiran kita sendiri, tetapi harus memperhitungkan semua pihak terkait. Selain itu juga ada undang-undang yang menaungi begitu ya Pak. Terima kasih Pak Anton untuk bincang-bincang kita pada hari ini, dan luar biasa sekali Pak. Jadi ini membuka wawasan saya bagaimana menjadi seorang pemimpin itu nantinya seperti apa gitu Pak dalam pengambilan keputusan, apalagi yang terkait dengan dilema itu. Siap. Jadi ini cukup Pak Anton dari saya untuk bincang-bincangnya. Saya aturkan terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu dan juga Bapak Ibu guru di SD Negeri 3 Wonosobo. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.